Jika umat tahu apa yang sebenarnya terjadi di alam ruh ketika mereka bersolawat, mereka tidak akan pernah berhenti. Solawat bukan sekedar lafaz, bukan ritual yang diulang-ulang tanpa rasa. Ia adalah cahaya yang membuka jalan menuju hadrah Rasulullah SAW. Dan di zaman yang penuh kegelapan ini, jalan itu adalah satu-satunya jalan yang tidak akan pernah bisa dipadamkan. Setiap perjalanan rohani pasti dimulai dari satu pintu, dan pintu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kita bisa bicara tentang zikir, kita bisa bicara tentang hati, tentang cahaya, dan tentang perjalanan batin. Tapi tanpa sholawat, semuanya hanyalah teori yang tidak hidup. Karena sholawat adalah izin untuk masuk, izin untuk diperhatikan, izin untuk dituntun, dan izin untuk dibukakan jalan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya solawat bukan amalan biasa. Solawat adalah proses penyambungan. Saat engkau bersolawat, engkau tidak sedang memuji seseorang manusia. Engkau sedang menyambung pada mata rantai cahaya yang Allah sendiri tetapkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Makanya, banyak orang belajar ilmu tinggi, belajar hakikat, belajar makrifat, tapi hatinya tetap gelap. Kenapa? Karena pintunya tidak dibuka. Karena mereka hanya berdiri di depan pintu dan tidak mau untuk melewati pintu tersebut. Sholawat membuat semua ilmu rohani menjadi hidup. Tanpa sholawat, ilmu itu akan mati dan jiwa pun ikut mati. Ketika seorang hamba melantunkan sholawat dengan kerendahan hati, sesuatu yang nyata terbit di alam qalbu, yaitu sebuah nur. Nur itu bukan metafora, itu adalah getaran cahaya yang terwujud dari lafaz, dari niat, dan dari kerinduan. Cahaya itu naik, ia bergerak menembus seluruh lapisan alam, naik menembus hijab-hijab yang ada di dalam hati kita. Dan ketika dia sudah sampai kepada medannya, dia membuka jalur, yaitu sebuah hadroh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu ditegaskan, sholawat tidak sekedar kirim doa satu arah. Ia bergerak melalui Nur Muhammad, menjadi perantara cahaya yang kembali membawa rahmat bagi si pengirim yang membacanya. Sekarang bayangkan, kau sedang menyalakan senter di sebuah lorong gelap. Tapi lampu itu bukan hanya menerangi lorong, ia memantul, menyaring, dan kembali membawa cahaya yang sudah disucikan. Begitulah sholawat. Ia kembali kepadamu dalam bentuk karunia, dalam bentuk ketenangan, dan pembersihan ruh. Karunia Allah itu tidak selalu berbentuk yang kasat mata. Kadang ia hadir sebagai pereda di dalam dada. Ada rasa mudah menerima, ada kemudahan yang tidak terduga, atau sebuah perlindungan dari bisikan-bisikan yang menyesatkan. Itulah mekanismenya. Lafaz menjadi nur, nur membuka jalur, dan jalur menghubungkan. Dan sambungan itu menyingkap rahmat yang mengalir kembali ke dalam diri kita. Ini bukan mistik kosong, ini adalah hukum halus yang bekerja ketika hati hadir, ketika niat kita lurus, ketika sholawat dilafadzkan dengan penuh adab. Jadi sebelum engkau menuntut ilmu atau mengklaim mengalami pencerahan, tanyakan dulu pada dirimu, apakah engkau sudah menyambung, apakah engkau sudah membukakan pintu dengan sholawat. Di akhir zaman seperti ini, manusia tidak hanya hidup di tengah kesibukan. Mereka hidup di tengah noise, yaitu kebisingan batin, informasi yang saling bertabrakan, energi yang saling bertolak, yang melompat dari satu layar ke layar yang lain. Segala sesuatu mudah runtuh, niat runtuh, keikhlasan runtuh, bahkan ibadah pun sering retak karena dibangun di atas ego, bukan di atas adab. Di tengah kondisi seperti ini ada satu amalan yang tetap lurus, meskipun dunia tidak lurus. Satu amalan yang tidak bisa dipalsukan oleh iblis, tidak bisa disabotase oleh jin, dan tidak bisa dikotori oleh ria. Selama hati kita mengarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sholawat. Sholawat tidak memberi ruang bagi iblis untuk menyusup, karena jalurnya langsung menuju kekasih Allah. Dan setiap sesuatu yang terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti terjaga dan pasti dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para wali menyebut sholawat sebagai perisai,
sebuah perisai yang tidak bisa ditembus oleh sistem iblis, yaitu sistem yang bekerja melalui was-was, kelelahan mental, ketakutan, dan bisikan keputusasaan. Ketika seorang hamba bersolawat, maka yang bergerak bukan hanya lisannya, tapi cahaya yang mengitari hatinya. Dan cahaya itu, sekecil apapun, tidak bisa disentuh oleh kegelapan. Itulah sebabnya di akhir zaman ini, sholawat bukan hanya sekedar amalan. Ia adalah senjata terakhir bagi jiwa yang ingin tetap selamat. Ada satu rahasia besar tentang sholawat yang banyak orang tidak tahu atau mungkin tidak pernah diajarkan. Jadi siapapun yang bersolawat, apapun masa lalunya, sekelam apapun dosanya, Allah tetap membalasnya dengan rahmat. Tidak ada syarat harus kita bersuci dulu, harus sempurna dulu, harus bersih dulu. Cukup hadir dan bersolawat. Rahmat itu turun dalam bentuk yang kadang tidak terlihat. Kadang ia hadir sebagai ketenangan yang tiba-tiba datang di malam yang gelisah. Kadang sebagai kejernihan pikiran ketika semuanya terasa kusut. Dan kadang sebagai rezeki kecil tapi datang tepat waktu. Seolah Allah ingin berkata kepada kita bahwa aku masih menjagamu. Sholawat itu bukan sekedar pahala atau bukan sekedar derajat. Sholawat itu adalah pembersihan frekuensi jiwa. Sholawat menyelaraskan kembali gelombang hati yang retak, yang keruh, yang berat oleh dosa. Sholawat membawa cahaya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menetralkan apa yang rusak dalam diri kita. Dan yang paling indah, kita tidak harus meminta. Kita cukup mengucapkan sholawat. Dan Allah sendiri yang akan menurunkan rahmat itu kepada kita. Itulah sebabnya, orang yang hidupnya berantakan tapi rajin bersolawat, sering kali tampak lebih tenang daripada orang yang hidupnya rapi tapi jauh dari solawat. Karena satu kalimat solawat bisa menjadi cahaya yang Allah kirimkan untuk memperbaiki seluruh perjalanan hidup kita. Ketika seorang hamba mulai bersolawat dengan istiqomah, ada tanda-tanda halus yang muncul dalam hidupnya. Tanda-tanda yang tidak bisa direkayasa dan tidak bisa dibuat-buat. Yang pertama, hatinya tiba-tiba merasa lebih lembut kepada orang-orang di sekitarnya. Perkataan yang dulu terasa berat, kini terasa mudah diucapkan. Ada adab yang tumbuh perlahan di dalam dada. Yang kedua, nafsu amarahnya turun. Padahal ia tidak sedang berpuasa. Ia tidak cepat meledak dalam emosi. Ia tidak cepat terpancing emosinya. Ada semacam penahan yang bekerja dari belakang hatinya. Yang ketiga, pikirannya menjadi jernih. Ia mulai bisa membedakan mana suara ego, mana suara hati, mana keinginan diri, dan mana bisikan kebenaran. Ini merupakan tanda besar yang Allah karuniakan kepada orang yang rajin bersolawat. Karena kejernihan hati adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, rezeki kecil mulai datang beruntun dan terasa bersih. Tidak melimpah, tapi cukup. Tidak besar, tapi tepat. Seakan Allah sedang menata ulang jalan hidup kita sedikit demi sedikit. Yang kelima, tidurnya menjadi lebih tenang. Dan mimpinya perlahan mulai mempunyai makna. Tidak selalu jelas, tapi ada rasa dituntun atau dibimbing. Dan yang paling halus adalah muncul rasa rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa alasan. Tiba-tiba ingin mendengar sholawat, tiba-tiba ingin membaca kisah-kisah beliau, tiba-tiba ingin dekat tanpa tahu kenapa. Dan semua ini tanda tidak bisa direkayasa oleh manusia. Ini adalah bukti bahwa kita mulai tersambung. Sekarang setelah semua yang kita bahas tentang cahaya, rahmat, dan sambungan, marilah kita kembali ke jalan yang paling sederhana. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk membaca ratusan sholawat pada awalnya. Tidak perlu langsung menargetkan ribuan sholawat setiap hari. Perjalanan tidak dimulai dari banyaknya, tetapi dari kehadirannya. Mulailah dengan satu kalimat. Kalimat yang ringan di lisan, tapi berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat itu adalah sebuah seruan untuk memanggil beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita ucapkan dengan penuh adab, dengan penuh cinta, dengan penuh ketulusan kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah,
"Ya Sayyidi, ya Rasulullah." Ucapkan terus, perlahan, tidak perlu tergesa-gesa. Biarkan hati kita ikut bergerak. Ini adalah kalimat panggilan dan setiap panggilan yang tulus pasti dijawab oleh beliau. Jika engkau tersesat, kembalilah dengan kalimat ini. Jika hati kita keras, lembutkanlah dengan kalimat ini. Dan jika hidup kita gelap, nyalakanlah dengan kalimat ini. Kalimat yang menjadi jalan bagi siapa saja yang benar-benar ingin kembali. Dan ingat, bukan banyaknya sholawat yang membuka pintu, tapi kehadiran kita waktu melafazkannya. Itu yang Allah lihat, itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambut. Dan bagaimana tentang menghadirkan hati, apa itu tentang istidlor, tentang cara memasuki sholawat dengan sadar. Kita akan bahas pada video berikutnya. Dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga satu kalimat sholawat yang kita mulai hari ini menjadi cahaya yang menuntun langkah-langkah kita esok hari. Jika video ini membuka sedikit saja ruang di hatimu, jangan biarkan ruang itu kembali gelap. Isi dengan sholawat, isi dengan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya dengan hati yang lebih hadir dan dengan cahaya yang lebih dekat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasulihi sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah wa minal ghauzi ajasaman anadru wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.